kasih buat kesehatan. Kalau kami masih ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dengan apa kami mau balas Tuhan, selain kami mau terus mempersembahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami hanya kepada Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini. Engkau Allah yang hadir di setiap hati kami, mengurangi, menjamah, melawan, memperbaharui hidup kami, untuk semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya hanya kuasa Allah Tuhan saja yang bekerja, menaungi, melingkupi ibadah kami saat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan, bersorak bagi namanya. Haleluya. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Yesus kau kekuatan di
duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan betapa kami mengasihi pribadi yang luar biasa. Betapa kami mencintai kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu mulut kami penuh dengan pujian. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, baik di dalam suka maupun duka, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, aku kan memuji-Mu, aku kan memuji-Mu. Lagi dari awal katakan, Yesus, ku cinta Kau.
Kami mau nyatakan hanya Engkau yang layak, Yesus. Yes. Agungkan Yesus menjadi atas segala. Mari umat Tuhan nyanyikan, sebab Kau layak. Semua yang kami capai, semua yang kami miliki, Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian. Yes. Sebab Kau layak, Yesus, Raja di atas segala kerajaan. Mari Bapak Ibu Saudara, nyatakan ungkapan syukurmu. Nyanyikan bahwa Dia pribadi yang layak untuk terima pujianmu. Apa yang engkau alami, apa yang engkau hadapi hari-hari ini, terus puji Tuhan, terus sembah Tuhan. Ingat setiap pertolongan Tuhan, ingat setiap kebaikan Tuhan, ingat setiap jawaban Tuhan yang Tuhan sudah dan selalu kerjakan atas hidupmu. Pagi hari ini nyatakan bahwa Dia pribadi yang layak, bahwa Dia pribadi yang layak untuk kita puji, untuk kita tinggikan, untuk kita sembah. Yesus Tuhan, sebab Kau layak terima pujian.
kami tahu Engkau Yesus. Engkau sikirada batas suka dan alabaya. Engkau yang menjadikan semuanya Tuhan bagi kami. Kira bato suka da bata shikara bato suka da balata kira boto suka da balata kira boto suka da balasete. Dikira bato suka da bata kado bata sikira bata. Mari Bapak Ibu Saudara berbahasa dengan bahasa pada Tuhan. Dikira bata suka da baya baya shikira bata suko da bata ya kada bato suka da bata shikira da bato to. Itika bata suka da bata sikira bato kada bata shikira bato yo kada baya setera da bato suka da sikira da. Dikira da baya baya shikira da baya baya shikira. Baya baya shikira da baya baya shikira bato suka da baya baya shikira. Pribadimu Yesus, hanya Engkau Tuhan. Karena bato suka da Yesus cukup bagi kami. Kami punya Yesus, kami punya segalanya. Dikira
terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami tahu bahwa Tuhan ada di tempat ini. Kami sangat merasakan hadirat-Mu yang kuat sedang melawat kami, sedang menjamah kami. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan tahu bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, kami butuh Tuhan, kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Kami butuh firman Tuhan untuk menguatkan kami. Karena itu Tuhan, mari Engkau berbicara kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dengan firman-Mu. Bimbing tuntun kami dengan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dan beri kami kemenangan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami sangat terbuka untuk lawatan firman-Mu saat ini. Karena itu berbicaralah, karena kami siap mendengar firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Pengaruh pandemi COVID-19 memang cukup kuat. Secara global semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Tapi sebagai anak Tuhan, saya percaya dan saya tahu juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita tidak akan mengalami sesuatu yang buruk. Bersama dengan Tuhan, kita selalu akan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, buat undangannya. Saya boleh melayani lagi di tempat ini. Terima kasih Pastor Jeremia Lim yang boleh mempercayakan saya bersama-sama dengan seluruh pengerja gereja ini. Saya bersyukur boleh melayani di tempat ini. Dalam 2 minggu ini, dalam beberapa kesempatan, hari Minggu yang lalu saya khotbah di gereja Sidang Jemaat Allah Romboken, dan ya berapa minggu ini saya sedang khotbah tema dengan satu tema membangun dan menjaga dasar kehidupan rohani yang kuat. Saya sedang menyampaikan tema ini baik di pemerintahan, di Kota Tomohon, di gereja-gereja, dan di tempat-tempat lain. Saya sedang menyampaikan tema ini mengacu dari khotbah Yesus di bukit dalam tema atau judul pokok khotbahnya yang terakhir mengenai 2 macam dasar. Dan pada kesempatan ini saya tahu tema ini juga muncul dari pergumulan, muncul dari doa tentang situasi yang terjadi saat ini. Dan Pastor Jeremia Lim mengambil ayat di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-41 dengan memberi tema berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya kira dan saya rasa bahwa apa yang sementara saya sampaikan ada kaitan dengan tema ini. Situasi sekarang tidak ada pilihan bagi kita untuk kita tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Saya melihat survei terbaru dari Mei, mengacu dari Mei 2020, itu dari WHO memberikan data bahwa setiap 40 detik orang yang stres di dunia ini itu bunuh diri. Dan sudah lebih dari setengah penduduk dunia yang depresi dan stres. Ini dari Mei 2020, belum lagi ini sudah Juni, Juli, Agustus,
sekarang sudah September. Setiap 40 detik ada orang yang bunuh diri karena stres. Data mengenai perceraian, keluarga yang pisah luar biasa meningkat. Luar biasa meningkat. Kita bersyukur hasil survei juga bahwa lebih dari 2 juta orang di Indonesia sejak tahun 2003 itu dulunya tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Dari keyakinan-keyakinan yang lain, tapi ada berita buruk juga. Berita buruk juga adalah 58.000 lebih. Ada orang-orang yang bisa buka di internet menjadi mualaf. Semua karena persoalan, semua karena stres. Dan saya rasa bahwa tema ini adalah tema yang luar biasa. Ayat yang dipilih adalah di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Firman Tuhan itu berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Konteks dari berita firman Tuhan yang kita baca adalah pesan Yesus saat-saat terakhir dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia ada di taman Getsemani, di bukit Getsemani. Dia tahu bahwa waktunya akan tiba. Dia tidak lagi akan bersama-sama dengan muridnya. Dia akan ditangkap dan diserahkan. Dia akan menggenapi bahwa itu akan dikorbankan demi keselamatan umat manusia. Dia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dan dia tahu dia tidak akan bersama-sama dengan muridnya yang waktu itu dan selanjutnya masih dan terus akan mengalami pencobaan dalam hidup mereka. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia berdoa. Kita tahu semua mengenai kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. 3 kali dia meminta kepada murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama dengan dia, untuk berjaga bersama-sama dengan dia, untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Tapi yang terjadi, murid-muridnya semua tertidur. Semua tertidur. Saya suka kita akan memahami bagian ini dengan peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu. 3 kali Yesus meminta. Tapi mereka semua tertidur. Yesus minta mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi mereka tidak mampu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Mereka tertidur pada waktu itu. Di dalam kitab Injil, itu kata tertidur selalu dimaknai dengan, umumnya dimaknai dengan makna rohani. Dalam Injil Lukas dan Injil Matius, termasuk Markus, jadi peristiwa ini kan disampaikan dalam ketiga Injil ini. Di dalam Injil Lukas ada dalam pasal 2, sedangkan Injil Markus ada dalam pasal yang ke-14. Dan kata tidur, kata berjaga-jaga, berdoa itu sering disampaikan. Dalam terjemahan bahasa perjanjian asli perjanjian baru, ada 3 kata yang dipakai berkaitan dengan kata tidur. Yang pertama itu adalah kata hupnos. Kata hupnos itu sama ada dalam peristiwa ini, tapi dipakai oleh Lukas di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 itu memakai kata hupnos. Ayat yang ke-32 tertidur. Mereka tertidur dalam peristiwa itu. Kita tahu di waktu Yesus mengajak 3 murid yang dekat dengan dia. Terus Yesus juga panggil mereka untuk berdoa, tapi mereka tertidur. Dan di waktu Yesus ada kemuliaan Allah yang nampak pada waktu itu, mereka terbangun dan mereka masih melihat kemuliaan Allah. Itu kata hupnos, kata tidur. Kata hupnos itu adalah setengah tidur. Orang tertidur tapi dia setengah tidur. Itu kata hupnos.
kata yang kedua yang dipakai di dalam kitab Injil termasuk dalam Matius ini yang diulang-ulang kata tidur, itu adalah kata katedo atau katekos, katedo. Kata katedo itu adalah tidur. Di bagian lain diterjemahkan mati. Dan di dalam Matius ini diulang-ulang. Di waktu Yesus sampai setelah berdoa, mereka sedang katedo. Mereka sedang katekos, mereka sedang tidur. Kata katedo itu adalah orang yang tidur. Benar-benar tidur. Dia tertidur. Dan kata yang terakhir yang dipakai, itu dipakai oleh Lukas dalam peristiwa yang sama. Itu kata koimao. Adalah Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-45. Mereka tertidur di situ dikatakan karena mereka mengalami duka cita. Itu koimao. Itu diterjemahkan mati atau tidur pulas. Tidur tanpa sadar. Dalam konteks cerita ini, Yesus berkali-kali meminta kepada berjaga-jaga dan berdoa bersama-sama dengan dia. Tapi Yesus melihat pertama mereka sedang dalam keadaan tidur, setengah tidur, mata mereka berat, mata mereka tidak bisa dibuka karena mereka mengalami kelelahan dan persoalan-persoalan yang ada. Waktu Yesus sampai juga mengajar, berdoa, Yesus melihat mereka ada dalam keadaan katedo. Katedo itu sama dengan orang yang suka tidur. Mereka memilih tidur daripada berjaga-jaga dan berdoa. Dan yang terakhir di waktu Yesus melihat mereka, Yesus melihat mereka sedang koimao. Sedang tertidur pulas, tanpa sadar. Mereka tidak mampu lagi untuk berjaga-jaga dan berdoa bersama-sama dengan Yesus. Padahal Yesus tahu bahwa mereka perlu untuk berdoa. Berjaga-jaga dan berdoalah. Saya ingin menyampaikan cara cepat mengenai 3 kebenaran. Kenapa kita harus berjaga-jagalah dan berdoalah? Yang kedua, apa yang membuat kita tidak bisa berjaga-jaga dan berdoa? Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Apa yang menyebabkan kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Yesus memberi pesan ini dengan jelas dan dengan tegas berulang-ulang kali. Dia minta kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Saya memahami kenapa Yesus menyampaikan ini. Di dalam ayat ini dikatakan tadi dalam Matius pasal 26. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, roh memang kuat, tapi daging lemah. Apa yang ingin Yesus sampaikan dengan pesan ini yang disampaikan dengan berulang-ulang kali? Saya memahami Yesus ingin menyampaikan yang pertama kepada murid-muridnya, bahwa mereka, siapapun mereka yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh, semua akan mengalami apa yang disebut dengan proses ujian. Semua akan mengalami pencobaan, semua akan mengalami persoalan. Karena itu Yesus pesan dengan jelas supaya mereka berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena mereka akan mengalami proses ujian dalam hidup mereka sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mereka akan mengalami pencobaan. Dan supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan, mereka harus berjaga-jagalah dan berdoalah. Mereka harus bangun. Istilah berjaga-jagalah dalam beberapa terjemahan itu memakai kata bangun. Wake up, bangun. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Siapapun kita akan mengalami hal yang sama. Dalam khotbah saya
beberapa minggu ini menekankan mengenai tema terakhir mengenai 2 macam dasar. Di situ saya tekankan hal yang sama. Yesus memberi gambaran tentang orang yang membangun rumah. Rumah yang kokoh, rumah yang kuat, yang dibangun dengan benar, yang dasarnya kuat. Rumah yang dibangun dengan asal-asalan, yang dasarnya tanpa dasar. Sama-sama mengalami air bah dan banjir. Sama-sama mengalami hantaman, persoalan dan pergumulan. Siapapun kita, Yesus tahu bahwa setelah dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka akan mengalami persoalan yang lebih berat lagi. Ada badai persoalan yang muncul. Ada tsunami pergumulan yang akan menghantam mereka. Karena itu kita harus berjaga-jaga dan berdoalah. Karena siapapun kita, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan mengalami proses ujian. Kalau kita berjaga-jaga, kalau kita berdoa, kita tidak akan mengalami kehancuran. Kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. 58.000 sekian orang dulu percaya kepada Yesus. Di Indonesia, ini baru data di Indonesia. Sekarang tidak lagi percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, ada 2 juta lebih orang yang dulu tidak percaya kepada Yesus. Tapi sekarang percaya kepada Yesus. Tapi ada 58.000 sekian. Kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Tapi kalau kita berjaga-jaga dalam hidup kita, kita berdoa, kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Berita sekarang kan mengerikan sekali. Baru-baru kita lihat ada anak SD, hanya persoalan tidak ada kuota, dia tidak bisa ikut pembelajaran daring, akhirnya dia bunuh diri. Banyak sekali yang bunuh diri, karena itu data dari WHO per 40 detik. Orang ada yang bunuh diri karena tekanan, karena depresi. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Yang kedua, supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Musa saja tokoh yang luar biasa yang dia minta kepada Tuhan supaya dia mendapat perkenanan daripada Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia berdoa supaya Tuhan memberikan dia perkenanan. Orang yang mendapat perkenanan Tuhan adalah orang yang akan diberkati Tuhan. Orang yang selalu akan dilimpahkan Tuhan kebaikan dalam hidupnya. Orang yang mendapat perkenanan Tuhan, Tuhan akan memelihara dia dan akan mengangkat dia di waktu Tuhan datang yang kedua kali. Yesus tahu bahwa murid-muridnya perlu berjaga-jaga karena ada banyak cobaan yang akan menimpa mereka. Ada banyak masalah yang akan datang kepada mereka. Karena itu mereka harus berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka mendapat perkenanan dari Tuhan. Kenapa kita perlu untuk berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita dapat melihat dan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 yang saya sampaikan, kata upnos di situ. Puji Tuhan, Yohanes, Yakobus, dan Petrus masih bisa terbangun dan melihat kemuliaan Tuhan. Yesus mengalami penampakan Musa dan Elia ada bersama-sama dengan dia. Ada kemuliaan Tuhan. Mereka masih bisa terbangun. Kalau mereka tertidur, mereka tidak akan melihat dan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Karena itu kenapa kita harus berjaga-jaga dalam hidup kita dan berdoa dalam hidup kita. Kenapa kita harus ada dalam keadaan yang terbangun secara rohani. Karena kalau kita mau melihat dan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa dalam hidup kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, maka kita tidak akan melihat dan mengalami
kemuliaan Tuhan. Yesus tahu persis itu. Dia tahu bahwa murid-muridnya butuh itu, butuh kuasa Tuhan, butuh kemuliaan Tuhan. Saya mengistilahkan mujizat kemuliaan Tuhan itu seperti vitamin dalam hidup kita. Kalau kita mengalami itu seperti ada kekuatan, karena kita ini lemah, kita manusia terbatas. Kalau kita mengalami persoalan seperti murid-murid yang dialami, mereka karena duka cita, mereka tidak bisa berjaga-jaga dan berdoa. Karena duka cita, mereka tidak mampu untuk bangun. Mereka tidak mampu untuk berjaga-jaga dan berdoa bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, ingin melihat kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, berjaga-jaga dan berdoa. Karena di situ Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak mampu untuk berjaga-jaga dan berdoa? Apa yang membuat kita rohani kita itu tertidur? Setengah tidur, atau memang tidur pula seperti sudah mati rohani kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 45, itu jelas di sana. Apa yang membuat mereka tidak bisa berdoa? Karena mereka mengalami duka cita. Lukas 22 ayat, peristiwa yang sama, konteks yang sama. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Mereka tidak mampu lagi untuk berjaga-jaga. Mereka tidak mampu lagi untuk berdoa. Karena apa? Karena duka cita. Karena persoalan yang terlalu berat. Mereka dikejar-kejar. Mereka ikut Tuhan, tapi mereka mengalami persoalan. Dan di waktu mereka sudah merasa tidak mampu, bahwa ini adalah satu duka cita, Yesus meminta mereka berjaga-jaga. Yesus meminta mereka dalam keadaan bangun. Yesus meminta mereka berdoa. Tapi mereka sudah tidak mampu lagi karena duka cita. Apa pesan dalam bagian? Kita perlu hati-hati dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita perlu hati-hati sekarang dengan masa-masa sulit. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari masa sulit ini? Saya akan menyampaikan bagian yang terakhir. Kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Karena duka cita bisa akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Duka cita bisa membuat kita kecewa dengan Tuhan. Kalau kita sudah kecewa dengan Tuhan, kalau kita sudah merasa bahwa hidup kita terlalu banyak berat ikut Tuhan, itu sudah masalah yang besar dalam hidup kita. Karena itu hati-hati dengan duka cita. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak bisa, tidak mampu berjaga-jaga dan berdoa adalah kenyamanan hidup. Berkat Tuhan, belajar mengenai kisah para murid-murid Yesus. Di waktu awal mereka mengikuti Yesus. Di dalam kitab Injil diceritakan ada banyak mujizat Tuhan. Banyak sekali kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup mereka. Sehingga dalam keadaan seperti itu mereka sudah mengalami apa yang disebut dengan kenyamanan hidup. Tapi di akhir hidup Yesus, di waktu dia akan ditangkap, di waktu dia dikejar-kejar dan akan diserahkan, mereka tidak mampu karena mereka terbiasa dengan kenyamanan hidup. Mereka terbiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ada pergumulan, kalau ada masalah, Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberi jalan keluar. Tapi di waktu mereka seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, di waktu mereka tahu bahwa sudah tidak ada lagi cara untuk membuat mereka bisa keluar dari masalah, mereka tidak mampu lagi untuk berdoa dan mereka tidak mau berdoa dan berjaga-jaga. Kenyamanan, berkat bisa mendekatkan kita kepada Tuhan, tapi berkat juga
bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Berkat bisa membuat kita setia kepada Tuhan, tapi berkat juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Berkat bisa membuat iman kita bertumbuh, tapi sebaliknya berkat bisa menghancurkan kita kalau kita salah mempergunakan dan menilai berkat. Kenyamanan. Murid-muridnya terlalu banyak mengalami kenyamanan. Mereka terlalu banyak mengalami mujizat Tuhan. Sehingga di waktu dalam pergumulan, mereka tidak mampu berjaga-jaga dan berdoa bersama-sama dengan Yesus. Tidak ada pilihan dalam hidup ini. Baik persoalan maupun berkat, kita terus harus berjaga-jaga dan berdoa. Bukan seperti pujian, antara nyaman dan cinta, kita dilema. Dalam Tuhan tidak ada antara nyaman dan cinta. Dalam Tuhan tidak ada pilihan. Kalau kita mau tetap kuat sebagai anak Tuhan, kita mau kita diberkati Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Duka cita bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kenyamanan, berkat juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Yang terakhir, ini penting. Apa yang bisa membuat kita mampu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa? Yesus 3 kali meminta kepada murid-murid untuk mereka berjaga-jaga dan berdoa bersama-sama dengan Dia. Apa pesan dalam bagian ini? Saya mendapati kebenaran itu adalah Yesus mau yang pertama, dan ini yang membuat kita akan mampu untuk berjaga-jaga dan berdoa senantiasa dalam kehidupan kita. Apapun kita akan mampu. Situasi apapun, dalam duka cita, dalam kenyamanan, dalam berkat, dalam kelimpahan, kita selalu akan mampu untuk berjaga-jaga, kita selalu akan mampu untuk setia kepada Tuhan, kita selalu akan mampu untuk melayani Tuhan, kita selalu akan mampu untuk berdoa. Kata di sini adalah bersungguh-sungguh hati. Yesus mau pesan dalam bagian ini. Dalam peristiwa di waktu dia ada di Getsemani, dia meminta kepada murid-muridnya untuk, tapi mereka tidak mampu, dan berulang kali dia meminta untuk mereka berjaga-jaga dan berdoa. Yesus mau menekankan supaya mereka bersungguh-sungguh hati ikut Tuhan. Kalau kita bersungguh-sungguh hati, maka saya percaya berdasarkan firman Tuhan, kita akan dimampukan. Kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16, ayat yang ke-9. Firman Tuhan jelas di sana. Bahwa mata menjelajahi seluruh bumi. Dan dia melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati. Mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kalau kita setengah-setengah ikut Tuhan, kita hipnos, itu setengah tidur, setengah-setengah menjadi orang Kristen, setengah-setengah melayani. Kalau kita jadi katido, orang Kristen tapi lebih suka tidur, lebih suka yang nyaman, tidak mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Apalagi kalau kita koi mau. Kelihatan orang Kristen, tapi rohani kita telah mati. Rohani kita telah hancur. Maka kekuatan daripada Tuhan tidak akan dilimpahkan kepada kita. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Siapa yang bersungguh hati, Tuhan beri kekuatan. Siapa yang bersungguh hati, Tuhan akan beri kuasanya kepada mereka yang bersungguh hati. Saya percaya orang-orang tua kita yang ada di sini, mereka benar-benar bersungguh-sungguh hati. Sampai saat ini masih setia. Kalau kita bersungguh-sungguh hati, Corona nak mampu macam-macam dengan kita.
Kalau kita bersungguh-sungguh hati, krisis apapun, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik, atau apapun yang datang kepada kita, itu tidak mampu akan menggoyangkan dan menghancurkan kita. Kenapa? Karena Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Yesus mau murid-muridnya bersungguh-sungguh hati. Dan memang kita tahu proses murid-muridnya. Nanti peristiwa Pentakosta, bahwa baru mereka ada seperti kebulatan tekad untuk melayani Tuhan. Dan dalam kisah hidup ke-12 murid-murid Yesus mati, dibunuh, dan ada mati yang tidak wajar. Mereka melakukan itu karena mereka bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Mereka mati bukan tidak ada artinya, tapi kematian mereka adalah membuat Injil Kerajaan Allah, gereja Tuhan, bertumbuh di mana-mana. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau kita bersungguh-sungguh, kau akan mengalami kuasa dan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita harus wake up, bangun. Jangan tidur. Jangan setengah-setengah jadi orang Kristen. Jangan lebih suka hal yang nyaman, lebih suka duniawi. Apalagi kalau rohani kita sudah mati, sudah koimau. Bangun supaya kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Satu kali Kale masuk gereja. Pulang gereja, dia marah-marah. Dia bilang, Min, kita tadi nak diberkati di gereja. Min bilang, kita diberkati. Mantap. Itu pendeta ada khotbah mantap. Kale bilang, enggak. Siapa kan anda diberkati? Enggak tahu. Tole. Tidur. Min bilang, apa kaitan Tole tidur dengan anak diberkati? Iyo, dia tidur mengorok. Siapa kalau dia tidur mengorok? So karena dia mengorok, kong kita lihat bangun. Sama-sama ada tidur. Saya harap di sini tidak ada yang tidur. Supaya pulang ada berkat Tuhan. Saya senang sekali ibadah di sini, ibadah penyembahannya luar biasa. Ini jujur, bukan dibuat-buat. Senang sekali saya. Kalau ada di sini, wow, praise and worship-nya itu luar biasa. Baru pujian penyembahan saja sudah diberkati. Asal jangan tidur. Yang tidur serta bangun ini malu. Kalau kita bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan, maka Tuhan akan beri kita kekuatan. Itu yang membuat kita akan mampu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa di masa-masa yang sulit ini. Itu akan membuat sekalipun keluarga kita ada hantaman badai persoalan, ada tsunami pergumulan, ada pandemi virus apapun yang datang. Tapi keluarga kita tetap berdiri kokoh, pribadi kita tetap berdiri kokoh sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena kita bersungguh-sungguh hati. Orang yang bersungguh-sungguh hati dia tidak setengah-setengah. Orang yang bersungguh-sungguh hati adalah dia memberi hidupnya kepada Tuhan. Kalau dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak main-main. Dia tidak asal-asalan menjadi orang Kristen. Dan yang terakhir, apa yang bisa membuat kita mampu berjaga-jaga dan berdoa. Dalam bagian ini saya mendapati kebenaran dalam kisah Yesus ada di Getsemani. Yang mampu membuat kita berjaga-jaga dan berdoa adalah kita harus terus menggunakan mental ilahi. Kita perlu selalu menggunakan mental ilahi. Apa itu mental ilahi? Mental ilahi itu adalah suatu keyakinan yang melebihi dari kekuatan kita. Satu keyakinan bahwa kita sangat mampu, kita mampu dan kita itu bukan karena kita, kemampuan kita itu karena Tuhan ada dalam diri kita. Kalau pada saat itu murid-muridnya menggunakan mental ilahi mereka, bukan mental diri mereka yang terbatas dan lemah, saya percaya mereka mampu untuk berjaga-jaga dan berdoa bersama-sama dengan Yesus. Tapi karena mereka menggunakan mental manusia mereka yang terbatas, mereka tidak menggunakan mental ilahi itu. Mental yang percaya bahwa Tuhan berkuasa dan dia tidak ada tandingannya. Dia mampu untuk melakukannya. Karena
karena mereka menggunakan mental pribadi mereka, mental manusia mereka di waktu ada duka cita. Mereka merasa mereka sedang berduka. Mereka tidak mampu berdoa dan berjaga-jaga. Gunakanlah mental ilahi kita di masa-masa yang sulit. Semua sedang mengalami kesulitan. Saya bersyukur informasi yang saya dapat. Dan kalau dalam penelitian valid, Nado, NASA, Tomohon, hampir semua yang saya dengar tidak dipengaruhi atau COVID-19, virus corona ini tidak mempengaruhi orang Minasa, orang Manado, tidak mempengaruhi. Faktanya di waktu restoran dibuka, protokol kesehatan tidak jalan. Di Tomohon macet, kalau saudara ke Tomohon jam 12, jam 6, mau ras makan, mau lewat saja di jalan utama itu sudah macet. Bahkan rumah-rumah makan sudah tidak pakai protokol kesehatan lagi. Itu menunjukkan persoalan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Ini sisi positifnya ya. Sisi negatifnya memang harus gunakan protokol kesehatan. Itu tidak mempengaruhi apa-apa. Tidak mempengaruhi apa-apa. Ekonomi, orang Minasa, orang Manado, orang Tomohon, itu tidak sepertinya tidak ada pengaruh apa-apa. Kenapa seperti itu? Itu semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena itu pujian terakhir tadi, itu pujian. Tunaikan syukur padamu ya, bukan? Apa pujian itu? Kita boleh nyanyikan pujian itu? Tuhan akan menolong kita semua. Saya berdoa di situasi yang sulit, yang semua sedang hadapi. Mungkin ada di sini yang terpapar COVID-19, yang kena, nah usah lagi ada stigma, apalagi kita sebagai orang Kristen. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang penting kita harus terus berjaga-jaga dan kita terus berdoa. Karena Tuhan akan menolong kita senantiasa. Lagu pujian ucapan syukur terakhir, itu kita perlu bersyukur. Di masa apapun dalam duka cita, jangan seperti murid-murid Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Karena duka cita mereka tidak mampu. Mereka lupa bersyukur. Karena duka cita mereka tidak mampu berjaga-jaga. Karena duka cita mereka tidak mampu berdoa. Tapi saat ini, pagi ini, hari ini, kita dengar firman Tuhan. Yesus mau kita berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Supaya kita bisa melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bersungguh-sungguh hatilah kepada Tuhan. Dan gunakan mental ilahi kita. Gunakan iman kita. Gunakan keyakinan kita. Jangan pernah harapan kita pudar dengan COVID-19 ini. Tuhan pasti akan menolong dan melimpahkan kekuatan kepada kita. Saya serahkan kepada Pastor Jeremia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Pujian buat Tuhan kita saudara, haleluya, haleluya saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-59. Dia bisa buka di layar, Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-59. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini saya dapat tadi pagi saudara. Saya berdoa tiba-tiba saya membaca ayat ini saudara. Rian bisa pinjam kacamata saya di meja dulu.
Semua sudah dapat? Thank you. Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 7 ayat ke-59. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya ya, maaf yang 58 saudara. Ayat 58. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, terimalah roh. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan dan saya. Dia jangan geser ayat ini. 58 ya, 58. Mereka menyeret, saudara, Alkitab mencatat, saudara, jika kita baca dari atas, orang-orang, saudara, begitu emosi ketika mereka melihat, mendengar kesaksian Stefanus. Saudara, perhatikan baik. Di ayat yang ke-58 maupun yang ke-59, saudara, mereka melempari Stefanus, tidak ditulis melemparinya dengan apa. Mereka melempari Stefanus, tapi tidak ditulis melemparinya dengan apa. Tadi saya ke toilet sebentar, saya ketemu Dr. David, seorang residen, dokter spesialis jantung. Saya ngomong sebentar, 1-2 menit. Bagaimana perkembangan di IGD? Saya ngomong, Pastor, masih banyak. Setiap hari. Jadi kalau ada yang panas, ada yang batuk, ya, saudara ke IGD di rumah sakit Malalayang, saudara disuruh berdiri di depan, tunggu di depan, langsung di swab. Dan saudara disuruh tunggu di ruang khusus. Begitu saudara positif, saudara langsung diisolasi. Perhatikan baik ya. Kita bersyukur, saudara. Saya baca koran Madu Pos, saudara, online. Kemarin, pertanggal kemarin, hari Sabtu, saudara. Hari Sabtu, itu tingkat kesembuhan di Sulawesi Utara capai 70%. Itu luar biasa, saudara. Tapi Bapak Ibu perhatikan baik. Di Alkitab mencatat, Stefanus dilempari, tapi tidak ditulis dilempari dengan apa. Dan Stefanus berdoa. Ketika dia dilempar, dia terus berdoa. Perhatikan baik, di hari-hari seperti ini, saudara, ada banyak perkara dilempar kepada orang percaya. Ada banyak perkara yang dilemparkan, saudara. Baik virus dari kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kalau kita pakai protokol kesehatan, saya bingung, saudara ya. Itu kalau mau bilang dokter itu semua patuhi protokol kesehatan. Apalagi kayak dokter David itu, saudara. Sebenarnya saya larang dia masuk ruang ibadah. Karena dia berhubungan dengan orang sakit, saudara. Tapi saudara, ada banyak dokter itu kena virus. Nah kok bisa? Padahal mereka itu semua pakai masker, pakai tudung, pakai segala sesuatu, tapi mereka bisa kena virus. Dengar baik. Dengar baik. Ada banyak yang akan dilempar kepada orang percaya. Dan cara satu-satunya kita menghadapi itu adalah dengan cara kita berdoa. Saudara bisa bayangkan, Stefanus itu dilempar dengan apa saja sampai mati. Dilempar sampai mati. Saudara bisa bayangkan itu bukan perkara yang mudah. Dan kekuatan yang dia katakan ketika dia dilempar, dia berdoa, Tuhan terimalah roh saya. Itu kekuatan yang luar biasa. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Setiap pagi saudara berdoa. Karena ketika kita berdoa, itu sama dengan kita mengagungkan dia. Ketika kita berdoa, sama dengan kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Ketika kita berdoa, maka kita mengakui kedaulatan Tuhan. Untuk itu saudara, jangan sampai kita tidak berdoa. Kalau kita tidak berdoa, sama dengan kita meninggikan diri dan kita merendahkan kedaulatan Tuhan. Ada amin. Saya jemput kita bangkit berdiri sejenak. Bapak Ibu, tangkap firman Tuhan pada pagi hari ini. Berjaga-jaga saudara, berdoa, setiap saat berdoa. Saudara berdoa, engkau mencari hati Tuhan, engkau mencari kemurahan Tuhan, engkau mencari pembelaan Tuhan, engkau mencari perlindungan Tuhan, engkau mencari tangan Tuhan, maka jangan berhenti.
Jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk berjaga-jaga. Ada banyak hal akan dilempar kepada kita. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, Alkitab berkata, dengan engkau berdoa, engkau mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dengan engkau berdoa, Tuhan memberikan proteksi, Tuhan memberikan perlindungan buat saudara. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ambil waktu 1-2 menit saudara. Buka tangan saudara. Buka tangan saudara di hadapan Tuhan.
saudara. Haleluya. Berapa banyak yang mengucap syukur buat Tuhan, saudara. Sebelum kita duduk, saudara, saya baca satu ayat buat saudara, Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Yeremia 29, saudara lihat di layar, ayat 12, 13, 14. Alkitab berkata begini, saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku Tuhan akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Katakan amin. Dan aku Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Ketika engkau datang mencari dia. Ketika engkau datang berseru kepada dia. Ketika engkau datang mendengarkan dia, maka dia berkata, aku akan datang mendengarkan engkau. Segala puji syukur bagimu, Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari angkat tangan kanan saudara, katakan segala puji. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Boleh saya berdoa buat saudara? Buka kedua tangan saudara, hadirat Tuhan kuat saudara. Biar hadirat Tuhan memagari saudara. Biar hadiratnya memagari saudara. Biar hadirat Tuhan memagari saudara. Oh, rarabababa. Biar hadiratnya memenuhi hidup saudara. Ya rarabababa. Engkau disertainya. Engkau disertainya. Oh, engkau disertainya. Haleluya. 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 Biar setiap doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar saudara. Dan dia datang bagi saudara. Dia datang bagi saudara dan memulihkan saudara. Di dalam nama Bapa, Anak yang kudus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Sampai Maranatha Tuhan menyertai kita. Pelindungan Tuhan menyertai setiap saudara. Keluar masuk saudara disertai Tuhan. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa yang kau perkatakan dengan mulutmu menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Beri tepuk tangan sebelum katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang beribadah di
gedung ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih atas waktu dan kepercayaannya bisa beribadah bersama kami pada hari ini. Segala puji syukur kepada Tuhan bahwa ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan kita semua yang telah menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun di situasi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dan status zona untuk Kota Manado di awal bulan September masih di zona merah, tapi puji Tuhan, kita semua masih dapat diberi kesempatan untuk beribadah secara tatap muka, juga secara online di rumah masing-masing. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan bahwa tingkat kesembuhan untuk Sulawesi Utara sudah mencapai 76% dari semua pasien yang terkonfirmasi positif. Terpujilah nama Tuhan. Untuk itu kami terus mengimbau kepada kita semua untuk tetap bersepakat terus naikkan doa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi Provinsi Sulawesi Utara, berdoa bagi Kota Manado dan sekitarnya. Sekiranya Tuhan terus melawat dengan kuasa kesembuhan, sehingga semakin hari semakin banyak pasien COVID-19 yang terus mengalami kesembuhan. Juga kita terus berdoa kiranya penyebaran virus COVID-19 segera terhenti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa kami selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya Saudara dianugerahkan Tuhan kesehatan yang baik, Saudara selalu kuat di dalam Tuhan. Sekiranya semua usaha dan pekerjaan, pelayanan dan keluarga, semuanya disertai dan diberkati Tuhan selalu. Untuk itu tetaplah bersemangat mengiring Tuhan, sebab segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan pasti memperhitungkannya dan membalasnya dengan upah berlipat kali ganda pada waktunya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri Dahlan MTH yang telah melayani dan memberkati jemaat Tuhan di Gereja City Worship melalui pelayanan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah hikmat surgawi Tuhan, taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Tidak lupa juga kami menitipkan pesan buat saudara sekalian bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, kita semua tetap mematuhi dan mentaati dengan disiplin semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan tetap memakai masker, menjaga kebersihan tangan, tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, serta tidak bersalaman secara langsung. Bapak, Ibu, Saudara, dengan penuh kerendahan hati, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak, Ibu, Saudara rindu dan terbeban untuk menabur dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, baik korban persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan imam, maupun persembahan pembangunan di proyek Miracle Center. Bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini, dapat menabur lewat amplop-amplop yang tersedia di depan kursi saudara, dengan menulis nama dan nomor HP saudara pada kertas ini, supaya kami dapat meregister persembahan saudara dengan jumlah yang benar dalam buku kas perbendaharaan gereja. Kemudian saudara dapat memasukkannya dalam kotak persembahan yang tersedia di depan, dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain saat membawa persembahan. Bagi yang melakukan lewat transfer bank, kiranya dapat mencantumkan nama. Bapak, Ibu dan saudara yang beribadah di rumah dapat juga menyalurkan persembahan saudara dengan melalui transfer ke rekening bank berikut ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 1500001230123 Ke rekening BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua taburan persembahan yang dilakukan dengan kerelaan hati dan sukacita
Demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan, dan supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih atas semua taburannya. Tuhan Yesus membalasnya semua kepercayaan dan kebaikan hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tidak lupa, izinkan juga kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Yang pertama kepada Bapak Gembala kami yang kami kasihi, Bapak Pastor Yeremia Lim. Yang kedua ada Bapak Stephen Umbo, Saudari Kuntari Margareta, Bapak Peter Kowaas, dan seluruh jemaat yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur panjang, dan kesehatan, dan kekuatan yang diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Jika Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan informasi lainnya atau topangan doa atau visitasi, bisa menghubungi Sekretariat Gereja City Worship di nomor handphone atau WA sebagai berikut. Yang pertama, Pastor Sasha, nomor handphone 0852 1723 1029, atau bisa langsung ke Pastor Jeremia Lim, nomor handphone 0811 43 0559. Demikian penyampaian pengumuman gereja kami pada hari ini. Terima kasih yang sebesarnya atas topangan, semua perhatiannya dan bantuan dari Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak, Ibu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di dalam ruangan ini, sebelum kita membawa korban persembahan ke kotak persembahan, saya jemput kita untuk berdiri. Kita pegang amplop tangan kanan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah dapat beribadah dengan penuh sukacita, dan kami telah diberkati dengan firman-Mu. Saat ini kami membawa korban persembahan kami yang terbaik, yakni mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, persembahan pembangunan. Kami percaya akan kuasa firman bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat bagi setiap kami dengan berkelimpahan. Kami percaya janji firman Tuhan bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan akan bertumbuh dan berbuah manis bagi kerajaan sorga. Kami percaya tangan Tuhan akan menghalau bagi kami semua belalang pengerit, belalang pelompat, belalang pelahap dihalau dari hadapan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Kami perkatakan berkat atas korban persembahan ini, yakni berkat 30 kali, berkat 60 kali, bahkan berkat 100 kali. Dan kami bawa korban persembahan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan buat kebesaran nama-Mu Tuhan. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Dalam kesesakan Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari yang bersukacita angkat kedua tanganmu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dan dari rumah Tuhan, kami melepaskan berkat bagi jemaat Tuhan. Berkat dari Allah kami, yakni Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Berkat yang sulung, berkat yang sempurna, berkat yang mulia, berkat turun-temurun, berkat yang kudus, dibawa pulang umat-Mu dengan melimpah. Tidak ada berkat yang bocor, tidak ada berkat yang jatuh dan tercecer, semuanya dipagari Tuhan. Taburan-Mu diberkati Tuhan, keluarga-Mu dipagari bala tentara malaikat Tuhan, perjalanan-Mu dilindungi dan disertai Tuhan, terang Tuhan menyertai semua jalan-Mu, pekerjaan-Mu dibuat berhasil dan beruntung, Engkau diberi kesehatan dan panjang umur. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Lakukanlah firman, lakukanlah dengan setia, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah setia mengasihi Tuhan, tetaplah setia mengasihi pekerjaannya, sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda pengakuan imanmu bahwa engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang dikaruniakannya melalui Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan permai. Untuk Tuhan yang diberkati, untuk umat Tuhan yang diberkati, bersama-sama kita perkatakan amin, amin, amin. Salam, selamat hari Minggu. Kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti